untuk terbebas dari beban hidup saat ini atau yang akan datang. Di antaranya harus mengetahui nyaman dan tidak nyaman. Karena masih banyak di antara kita yang mengambil tindakan atau keputusan yang seolah-olah itu indah, tapi kenyataannya pada akhirnya itu menjadi beban hidup kita. Ini semua dikarenakan masih belum memahami atau mengetahui antara nyaman dan tidak nyaman. Untuk selanjutnya, agar beban itu tidak terulang, alangkah baiknya memahami hal ini dulu. Dahulukan nyaman pada perasaan hati atau pada jiwa dulu, dan kesampingkan nyaman terhadap tubuh ini. Kalau jiwa atau perasaan sudah nyaman, maka tubuh ini akan ikut nyaman. Agar mudah dipahami, saya akan memberikan contoh begini. Berselingkuh itu seolah-olah indah, seolah-olah nyaman. Tapi kenyataannya bagaimana? Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Berselingkuh itu nyaman atau tidak nyaman? Di saat diri kita berselingkuh, itu indah atau terbebani? Rasakan pada perasaan hati atau jiwa kita. Rasakan apa yang ada di pikiran kita. Kira-kira berselingkuh itu menjadi suatu beban atau suatu keindahan? Saat bertemu susah, bercampur dengan kewaspadaan. Kalaupun senang, itu hanya sesaat. Saat tidak bertemu bingung, bercampur rindu. Apakah hal yang seperti ini disebut indah atau suatu beban? Bila merasakan hal ini adalah beban, yang jelas itu tidak nyaman. Bila hal ini dilanjut, maka kehidupan kita akan terus tidak nyaman. Untuk berpisah, untuk meninggalkan, sudah terlanjur berencana dan berjanji. Tidak ditinggalkan, penuh dengan beban dan ketidaknyamanan. Bingung, susah, dan tekanan yang luar biasa. Dan akhirnya sesekali harus berbohong. Dan waktu berbohong, itu yang jelas ada beban karena takut ketahuan. Jadi berselingkuh itu hanya indah di gambar-gambar atau film-film pikiran kita. Hanya indah di hayalan kita. Tapi kenyataannya tidak nyaman. Penuh beban hingga tekanan. Hanya orang yang cerdas yang akan memilih ketenangan batin, ketenangan jiwa, nyamannya perasaan hati daripada nyaman sesaat, nikmat sesaat pada tubuh ini. Hidup yang penuh beban itu tidak akan pernah bahagia. Cinta itu bukan perbudakan, tapi kebahagiaan. Bahagia itu tanpa beban. Perasaan hati, jiwa itu tenang. Kalau masih ada beban, itu namanya bukan cinta, tapi perbudakan. Bila cinta itu tidak nyaman, itu juga masih belum cinta, tapi transaksi atau ambisi untuk memiliki, untuk tercapai. Dan hal yang seperti itu tidak nyaman dan penuh beban. Berselingkuh atau mendua itu bukan hanya kepada pasangan hidup kita, tetapi juga mendua kepada Tuhan yang disebut syirik. Ini juga akan menjadi beban kepada jiwa kita. Di saat mendua atau syirik kepada Tuhan, maka cobaan itu akan silih berganti. Di saat beban tambah banyak, maka tekanannya tambah berat. Kalau bebannya sudah tambah berat, maka sebaiknya jangan mengambil tindakan atau keputusan terlebih dahulu. Biasanya akan mengambil tindakan atau keputusan yang sembrono, yang ngawur, yang akan merugikan diri kita dan orang sekitar kita, atau merugikan orang lain. Berdiamlah sejenak, berdamailah dengan diri kita sendiri, tenangkan jiwa kita dulu, perasaan hati ini,
sebelum mengambil keputusan atau tindakan. Kalau sudah tahu itu tidak nyaman terhadap perasaan hati atau jiwa, maka hindarilah, jauhilah, selesaikanlah agar tidak mengganggu ketenangan diri kita, ketenangan keluarga, dan ketenangan semuanya. Kalau sudah bisa mengambil tindakan atau keputusan yang membuat jiwa atau perasaan hati ini nyaman tanpa beban, maka itu adalah awal dari kesuksesan dan kesejahteraan hidup kita, dari kebahagiaan hidup kita. Kalau sekiranya tindakan atau keputusan diri kita itu akan menjadi beban, tidak nyaman, maka pikirkanlah sebelum mengambil tindakan dan keputusan itu. Kalau sudah mengetahui nyaman dan tidak nyaman, maka hidup kita tidak akan ada lagi yang namanya beban hidup. Mengetahui nyaman dan tidak nyaman, ini berkaitan dengan beban hidup. Untuk hidup selalu nyaman, itu dengan cara qanaah atau menerima. Kalau masih ada beban atau hidup masih belum nyaman, itu menunjukkan masih belum qanaah atau belum menerima. Orang yang benar-benar qanaah atau menerima, itu hidupnya pasti nyaman, tanpa beban, apalagi tekanan hidup. Contohnya begini, hidup saya tidak nyaman. Agar pikiran saya tenang, seringkali saya bilang, iya sudah, ini sudah takdir, mau gimana lagi? Iya sudah, apa katanya Tuhan? Seolah-olah menerima kondisi yang tidak nyaman ini agar nyaman, padahal memang tidak nyaman. Hal yang seperti ini bukan qanaah, bukan menerima. Buktinya masih tidak nyaman. Kalau benar-benar qanaah atau menerima, itu hidupnya sudah nyaman. Kalau masih tidak nyaman, ini masih ada yang salah. Apa karena malas atau karena mengedepankan hasrat hawa nafsu hingga membuat keputusan yang salah yang menyebabkan perasaan atau jiwa kita itu tidak nyaman. Jadi, apakah berselingkuh itu nyaman? Pikirkanlah. Dan sampai ketemu di konten selanjutnya.